Selamat pagi pemirsa, kabar Kanvas kembali hadir bersama saya, Adenata Nugraha Putra yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Yang akan menyampaikan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Inilah kabar Kanvas. Berita pertama hadir dari Partai Nasdem yang bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ketua Partai Nasdem Surya Paloh menjadi salah satu partai yang diterima oleh Prabowo dan siap bekerja sama demi membangun Indonesia menjadi lebih maju. Hal ini dikatakan ketika Surya Paloh bertandang ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan saya Meta Fiani yang akan melaporkan informasi terkini. Silakan Meta Fiani. Setelah penetapan terpilih Presiden dan Wakil Presiden 2024 Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mulai dinaungkan, salah satunya dengan Partai Nasdem. Kunjungan Surya Paloh disambut baik oleh Prabowo, serta pertemuan berlangsung lancar. Surya Paloh mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Pada kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4, Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem menemui Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih Republik Indonesia untuk melakukan kerjasama dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh berlangsung pada Kamis sore tanggal 25 April 2024 lalu. Diketahui Prabowo Subianto dan Surya Paloh berada di kubu berbeda pada Pilpres 2024 lalu, di mana Prabowo Gibran melawan Anies Mohaimin yang diusung Nasdem. Namun, Prabowo menyinggung bahwa Surya Paloh menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ketika Prabowo Gibran terpilih. Komunikasi telah dilakukan sebelumnya antara utusan Gerindra dan Nasdem. Surya Paloh menyatakan bahwa dirinya sudah berpikir panjang dan sudah didasari kejujuran hati dan rasa rasionalitas untuk turut bergabung dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan bukan hanya berpartai, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan. Surya Paloh juga menyatakan bahwa oposisi bisa setiap saat, namun Nasdem lebih memilih koalisi, sebab bekerja membantu pemerintahan dibutuhkan semangat dan mengedepankan objektivitas. Menurut Surya Paloh, meski di dalam pemerintahan, Nasdem tetap akan objektif dan kritis. Melapor dari Kertanegara, Meta Fiani, Kabar Kanvas. Baik, terima kasih Meta Fiani atas informasinya. Beralih ke kabar selanjutnya di Kota Depok. Menyambut Hari Jadi Kota Depok yang ke-25 yang jatuh pada tanggal 27 April 2024 lalu, Kota Depok melangsungkan acara dengan mengusung tema Harmoni untuk Negeri. Depok mengadakan berbagai kegiatan mulai dari pembukaan, paduan suara hingga gelar produk UMKM. Pada puncak acara di alun-alun Kota Depok, acara tersebut juga dimeriahkan oleh warga Depok setempat, wisatawan, dan para pejabat. Alun-alun Kota Bogor menjadi tempat diadakannya semarak perayaan Hari Jadi Depok yang ke-25. Acara ini dihadiri oleh Kyai Haji Muhammad Idris selaku Wali Kota Depok. Acara ini mengusung tema Harmoni untuk Negeri. Tampak warga sekitar telah memasuki area alun-alun Kota Depok untuk ikut serta merayakan kemeriahan dari acara ini. Acara ini dimulai oleh penampilan pemenang paduan suara, tarian kolosal, peragaan busana, dan sambutan dari Wali Kota Depok. Sebanyak 60 UMKM juga ikut serta dalam acara ini untuk terus menumbuhkan perkembangan ekonomi di wilayah Depok, khususnya di HUT Depok yang ke-25. Antusias warga Depok pun sudah terlihat sejak pagi dengan meramaikan rangkaian acara puncak memakai baju adat di alun-alun Kota Depok. Tahun ini juga menjadi berbeda dari tahun sebelumnya karena pelaksanaan acara yang lebih meriah dan ramai. Dengan mengusung tema Harmoni untuk Negeri, Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Depok 2023 juga menuturkan harapan untuk Kota Depok ke depannya. Dan ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak muda tentunya, dan
semakin meningkatkan UMKM di Kota Depok ini karena banyak banget ya Bang Po UMKM Kota Depok yang saat ini tuh udah maju dan bahkan go internasional. Sesuai tema yang dibawakan pada tahun ini, pemerintah dan warga Depok diharapkan bisa terus berkolaborasi dan memberikan sinergi untuk menciptakan Kota Depok. Berita pertama datang dari aksi demo buruh yang dilaksanakan di Patung Kuda Tugu Monas pada Rabu 1 Mei 2024. Diketahui aksi demo pada Hari Buruh atau Mei Day 2024 diselenggarakan di ratusan kota industri seluruh Indonesia termasuk Jakarta. Terdapat dua tuntutan utama yang akan diserukan buruh peserta May Day di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari aksi demo buruh tahun 2024, sudah ada rekan saya, Metaviani, yang akan melaporkan situasi terkini. Silahkan Metaviani. Pada tanggal 1 Mei 2024, para buruh menyuarakan hak dan aspirasi melalui aksi demo May Day 2024. Aksi ini diikuti oleh 50.000 buruh dari berbagai serikat pekerja yang turun langsung bersama Presiden Partai Buruh. Aksi demo ini dimulai dari pukul 9.30 pagi hingga 12.30 siang. Baik, terima kasih Adenata. Saat ini saya melaporkan langsung dari perjalanan menuju Istana Negara Jakarta Pusat. Bisa dilihat di belakang saya tengah berlangsungnya aksi demo pada Hari Buruh yang diikuti oleh hampir puluhan ribu peserta aksi bersama Partai Buruh untuk mengajukan dua tuntutan utama, yakni pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja dan kostum atau hopus outsourcing tolak upah murah. Titik demo dilakukan dari Patung Kuda Tugu Monas hingga Istana Negara. Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kepastian status pekerjaan bagi para buruh. Undang-Undang Cipta Kerja yang dikatakan dapat menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja, nyatanya hanya omong kosong. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menuturkan bila Mahkamah Konstitusi menolak penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja, maka para buruh akan melakukan aksi mogok kerja. Bila mana Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan daripada Partai Buruh dan serikat-serikat buruh, maka kita bisa pastikan mempersiapkan mogok nasional. Akan men-stop produksi agar Omnibus Law itu klaster tenaga kerja dicabut. Negara yang memposisikan diri sebagai agen outsourcing membuat upah para buruh menjadi sangat murah, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi para buruh karena selalu mendapatkan upah di bawah inflasi. Para buruh berharap aspirasi mereka didengar dan Mahkamah Konstitusi bisa menghapus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyejahterakan para buruh untuk memiliki pekerjaan tetap dan upah yang sesuai. Tim Liputan, Kabar Kanvas. Terima kasih Metaviani. Beralih ke Kabupaten Bogor. Berita selanjutnya datang dari persiapan pusat UTBK di IPB University dan Magelang Kabupaten Bogor. IPB University memfasilitasi penuh transportasi bagi para peserta UTBK tahun 2024 ke beberapa gedung fakultas yang menjadi tempat peserta mengerjakan ujian. Transportasi bus dipersiapkan guna menunjang kebutuhan para peserta agar dapat sampai tepat waktu di lokasi ujian. IPB University menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan UTBK tahun ini. Diikuti oleh ratusan peserta UTBK setiap harinya, mulai dari tanggal 30 April hingga 20 Mei 2024. IPB University sudah mempersiapkan segala kebutuhan peserta UTBK dengan matang. Termasuk dengan transportasi untuk memastikan kelancaran dan mobilitas peserta menuju lokasi ujian. Khusus peserta UTBK di kampus Dramaga, IPB University menyediakan bus kampus sebagai sarana transportasi selama masa ujian berlangsung. IPB University telah menyiapkan 10 bus IPB untuk membantu memfasilitasi peserta UTBK 2024. Bus ini digunakan sesuai jadwal UTBK berlangsung. Banyak peserta UTBK yang sudah memanfaatkan bus IPB yang telah disediakan untuk menuju area fakultas yang dituju. Bus IPB University juga dioperasikan secara gratis sesuai dengan jadwal ujian mulai dari pukul 5.30 pagi hingga pukul 6 sore. Kita dari GWW itu putarannya melalui CCR, biokimia, FPIK, PAPET,
berikut apa namanya film baru kembali lagi ke GWW. Tapi karena sekarang ada kegiatan TBK, jadi masing-masing itu punya rutenya masing-masing. Harus ada yang ke LSI atau lewat Pateta gitu. Bus kampus tetap beroperasi secara gratis pada hari Sabtu dan Minggu, dengan jadwal yang telah disesuaikan dengan waktu ujian para peserta. Sehingga keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan para peserta menjadi hal utama ketika IPB University memfasilitasi 10 armada bus selama masa UTBK berlangsung. Tim Liputan, Kabar Kampas. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Kabar Kanvas pagi ini. Ikuti selalu pembaharuan selanjutnya di Kabar Kanvas yang selalu menyajikan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Saya, Adinata Nugraha Putra, pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo, selamat datang di Kabar Kanvas, jalan-jalan spesial segmen dari Kabar Kanvas. Kami telah menyiapkan sejumlah rekomendasi tempat untuk jalan-jalan, belajar mengenai pertanian, bermain di tempat wisata, dan menikmati penampilan budaya yang dapat menemani akhir pekan Anda. Langsung saja kita mulai Kabar Kanvas jalan-jalan hari ini bersama saya, Nazwa Rindy Azhara. Berita pertama datang dari kawasan budidaya hidroponik. Ketersediaan lahan yang luas di tengah-tengah kota seperti kota Bogor mungkin adalah hal yang langka. Namun, siapa sangka, lewat inovasi budidaya tanaman hidroponik, kini budidaya ini dapat dilakukan di lahan yang sempit. Salah satunya ada di Pagi Farm. Lahan yang sempit dan tidak terlalu luas, kini dapat disulap menjadi bisnis yang potensial, sekaligus menjadi tempat bagi para pengunjung yang ingin belajar mengenai pertanian. Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan saya di sana. Silakan Adinata. Tempat budidaya hidroponik Pagi Farm di Kota Bogor adalah sebuah inovasi pertanian modern yang menawarkan solusi berkelanjutan dalam produksi pangan. Sistem ini memungkinkan kontrol yang baik terhadap suhu, cahaya, dan kelembapan, sehingga memungkinkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Dengan demikian, Pagi Farm di Bogor menjadi tempat inovatif yang memudahkan teknologi dan pertanian untuk memproduksi pangan berkualitas tinggi sehingga berkelanjutan dalam lingkungan yang terkendali. Selamat datang di segmen Kabar Kanvas. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk ke salah satu tempat pengembangan budidaya hidroponik yang ada di luar Kota Bogor, Jawa Barat. Yuk ikuti keseruannya, let's go! Pagi Farm sudah beroperasi sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019. Hidroponik Pagi Farm ini memiliki greenhouse yang besar dan kapasitas tanaman yang sangat banyak, sehingga sangat cocok sebagai tempat edukasi bagi para pengunjung yang pendatang. Tidak soal budidaya saja, tetapi juga hingga ke pemasaran. Lokasi Pagi Farm ini sangat mendukung suasana tanaman hidroponik dengan ketinggian sekitar 270 mdpl, membuat tanaman hidroponik di sini tumbuh subur dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Metode pertanian tradisional telah lama menjadi tulang punggung sektor pertanian Indonesia. Nah, salah satunya ialah hidroponik. Metode hidroponik ini membuat tanaman dapat dengan mudah tumbuh tanpa tanah dan berkembang subur sehingga dapat menghasilkan manfaat dan berdampak bagi produsen yang ingin memanfaatkan hidroponik sebagai pemasaran. Kita di sini ada tanaman oriental ya. Yang pertama itu ada pakcoy, cesim, bayam hijau, bayam merah. Terus ada lettuce itu seperti selada keriting hijau, ada kale juga. Selain tanaman hidroponik yang selalu dikelola dengan baik, Pagi Farm juga menjaga tanaman hidroponik agar menghasilkan hasil yang bagus dengan menyediakan air yang terus-menerus mengalir untuk menutrisi pada tanaman. Nah, sekarang bisa dilihat ada berbagai tanaman hidroponik tepatnya. Di depan saya ini ada tanaman pokcoy yang setiap harinya dialiri air. Yang karena memang seluruh nutrisi dari tanaman sayuran ini adalah air.
Ya sebenarnya sih nggak beda jauh ya dengan konvensional sebenarnya. Kita menyemai dulu dengan media semainya itu adalah rock wool. Setelah disemai itu didiamkan di baki itu di sekitar 5 hari. 5 hari baru pindah ke meja peremajaan, itu 10 hari baru siap pindah tanam. Pengelolaan metode hidroponik disebut tidak bisa sembarangan dilakukan karena hidroponik merupakan metode penanaman yang ramah lingkungan, sehingga tidak diperlukan pestisida untuk membasmi hama yang muncul. Pagi Farm juga menawarkan program sosialisasi tentang pertanian hidroponik untuk karyawan dan mahasiswa yang sedang membutuhkan informasi pertanian hidroponik. Selain itu, Pagi Farm juga menyediakan peluang kerja dan mendukung bisnis lokal. Pagi Farm menumpuk ketahanan ekonomi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, Pagi Farm terus berkembang dengan menjalin kerjasama bisnis dengan bisnis di Indonesia. Dan Pagi Farm berharap dapat menjalin kemitraan yang lebih besar. Selain itu, Pagi Farm terus berinovasi akan tanaman hidroponik yang baru untuk meraih pemasaran lebih luas dengan bisnis lokal dan terus menjaga kualitas tanaman hidroponik. Adenata Nugraha, Tim Kabar Kanvas, Kota Bogor, Jawa Barat. Beralih ke berita selanjutnya, bagi Anda yang menyukai berwisata ke tempat unik, mungkin Anda bisa berkunjung ke salah satu wisata yang miniatur dunia yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat, yaitu Minimania. Di sana Anda bisa bersuah foto dengan aneka replika ikon miniatur dari berbagai dunia. Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan saya yang akan memperlihatkan keseruan berwisata di Minimania. Silahkan Mita Fiani. Belum pas rasanya jika liburan tidak menemukan tempat unik yang memiliki banyak spot foto. Jika Anda ada waktu, Anda bisa mengunjungi berbagai tempat wisata yang menarik, salah satunya Minimania. Minimania berlokasi di Jalan Raya Cinogo, kilometer 72, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Lokasi wilayah yang cukup strategis membuat Minimania sering dikunjungi oleh wisatawan area Jabodetabek. Selain memiliki lahan luas yang cukup menampung untuk puluhan replika miniatur dari seluruh dunia, tempat ini juga dilengkapi dengan atraksi wahana yang menyenangkan dan wajib untuk dicoba. Selamat pagi Kabar Kanvas, gimana nih weekend kalian nanti? Udah ada rencana untuk liburan belum? Hari ini aku mau ngajak kalian ke salah satu tempat wisata yang ada di Puncak Bogor, yaitu Minimania. Yuk ikutin keseruannya, let's go! Berwisata ke tempat yang menarik memang menyenangkan, apalagi jika dikelola dengan baik sehingga bisa menarik perhatian wisatawan. Contohnya Minimania. Minimania menjadi destinasi wisata baru di kawasan Gadok, Puncak Bogor yang memiliki lahan seluas 2,6 hektar. Punya lebih dari 80 replika miniatur bangunan khas dari seluruh dunia, setiap miniatur memiliki papan edukasi yang dapat dipelajari oleh wisatawan, sehingga dapat memberikan pengalaman baru menjelajahi keindahan dunia dalam skala kecil. Sebagian miniatur dunia yang ada di Minimania ini dibuat oleh supplier yang supply juga ke Disneyland dan Universal Studio, sehingga setiap miniatur memiliki detail yang berskala dengan baik dan sangat mirip dengan aslinya. Standarnya juga sudah internasional. Begitu memasuki taman miniatur ini, Anda akan langsung menemukan berbagai bendera dunia yang berjajar dan Anda bisa merasakan keliling dunia hanya dengan 1 hari. Suasana yang ramah bagi keluarga langsung terasa. Tidak hanya liburan bersama keluarga, Minimania juga sangat cocok untuk dikunjungi bersama teman maupun pasangan. Yang menarik dari tempat ini juga adalah banyaknya spot foto yang cocok untuk kita mengabadikan momen seperti di luar negeri. Sehingga spot foto ini menjadi salah satu daya tarik utama di Minimania. Jika mendatangi tempat wisata, hal yang wajib dilakukan adalah berfoto. Nah, di sini selain banyak spot foto yang instagramable, di sini juga kalian bisa langsung melihat miniatur dari berbagai belahan dunia. Salah satunya ada di belakang saya, yaitu Menara Eiffel dari Paris. Tempatnya yang unik dan menarik membuat tempat wisata Minimania ini cukup sering dikunjungi apalagi di waktu weekends, termasuk wisatawan dari luar kota yang penasaran dengan tempat wisata Minimania. Seperti contohnya para guru TK dari Jakarta yang datang berwisata ke sini.
lihat di IG karena ada teman juga yang nge-share, ayo kita ke sini, kayaknya bagus. Kita lihat tuh IG-nya, memang ternyata Keren ya. kalau saya Mbak, karena saya udah pernah di Bandung. Nah, makanya saya ngajak mereka ke sini. Bagus. Tapi memang sesuai dengan namanya mungkin lebih cocok ke anak ya. Iya. Dan kayaknya setelah nanti melihat status ibu guru ini, anak-anak murid pasti akan banyak yang ke sini. Pasti mau tertarik. Biasanya seperti itu. Pengunjung yang datang ke Minimania pada hari weekdays akan dikenakan biaya mulai dari Rp30.000. Sedangkan hari weekends, pengunjung wajib membeli tiket combo sebesar Rp60.000. Harga tersebut sudah termasuk tiket masuk Taman Miniatur dan Sakura Park. Namun, harga yang tertera belum termasuk tiket tambahan wahana lainnya. Tidak hanya menyajikan spot foto, Minimania juga memiliki banyak wahana seru yang bisa Anda coba di sini, mulai dari rainbow slide, skyride, archery, dan juga menaiki kuda poni. Untuk setiap wahana, Anda akan dikenakan biaya mulai dari Rp10.000 saja. Nah, mumpung aku masih di sini, aku bakal nyobain salah satu wahana yang seru banget yang ada di Minimania, yaitu Rainbow Slide. Cukup dengan biaya tambahan Rp30.000 aja, kamu udah bisa menaiki wahana Rainbow Slide ini. Yuk, ikutin aku! Wahana Rainbow Slide ini menjadi wahana yang wajib dicoba di Minimania, karena memberikan sensasi permainan yang seru namun cukup menguji adrenalin, sehingga Anda akan ketagihan untuk bermain lagi. Setelah naik wahana Rainbow Slide itu seru banget sampai tadi nabrak bantal-bantalnya tadi. Nah, kalian harus cobain wahana Rainbow Slide ini dan wahana lainnya di Minimania. Berpindah ke Sakura Park, Anda akan dibuat tercengang karena pemandangan Sakura Park ini terasa seperti di Jepang betulan. Selain miniatur dunia, Minimania juga memiliki Sakura Park yang menyajikan nuansa Jepang yang otentik dan kamu bisa melihat banyaknya replika bunga sakura bermekaran dan tempatnya yang indah, membuat Sakura Park menjadi salah satu spot favorit di Minimania. Minimania buka setiap hari, saat weekdays buka mulai dari jam 8 pagi hingga setengah 6 sore, sedangkan saat weekends buka mulai dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Permisa kabar Kanvas, itu dia perjalanan wisata di Minimania. Gak perlu jauh-jauh lagi kan buat ke luar negeri, karena Puncak Bogor punya tempatnya. Mita Viani, Puncak Bogor. Festival Budaya Nusantara ke-15 digelar di alun-alun Kota Bogor. Sejumlah pertunjukan berbagai budaya dari seluruh Indonesia ditampilkan dalam festival, salah satunya budaya Nusa Tenggara Timur. Acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Anda dapat menikmati berbagai penampilan budaya secara gratis dan belajar mengenai budaya Nusa Tenggara Timur. Di sana sudah ada rekan saya yang akan memberikan informasi lebih lanjut. Silakan, Mita Viani. Festival Budaya Nusa Tenggara Timur 2024 menjadi salah satu kebudayaan dalam rangkaian acara dari Festival Budaya Nusantara ke-15 Sekolah Vokasi IPB University. Bertempat di alun-alun Kota Bogor, Festival Budaya Nusantara ke-15 diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024. Festival Budaya Nusantara ke-15 Sekolah Vokasi IPB University menjadi ajang pengenalan budaya yang setiap tahun dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Setiap kelompok menampilkan 20 budaya dari 20 provinsi termasuk budaya Nusa Tenggara Timur. Acara ini bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada generasi muda. Tabea pemirsa kabar Kanvas, itu adalah sapaan umum dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat Festival Budaya Nusa Tenggara Timur 2024 yang mengusung tema Daratira, dari Nusa Tenggara Timur untuk Nusantara. Tema tersebut menggambarkan kontribusi NTT yang memiliki keberagaman budaya di setiap kota dan kabupatennya. Pada Festival Budaya Nusantara ke-15, pengantin dari Nusa Tenggara Timur tampil memukau dengan balutan kain tenun dan ciri khas hiasan pelengkap di kepala saat parade maskot berjalan. Memiliki slogan yang berbunyi Bae Sande Bae, Entente Lebe Bae.
yang berarti baik tidak baik, NTT lebih baik. Ungkapan ini mencerminkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap Nusa Tenggara Timur meskipun menghadapi berbagai tantangan atau kekurangan. NTT tetap dianggap lebih baik dan berharga oleh mereka yang mencintainya. Budaya Nusa Tenggara Timur memiliki rumah adat yang khas, yaitu Rumah Adat Sumba atau yang biasa disebut Uma Bokulu atau Uma Batangu yang berarti Rumah Menara. Rumah adat ini ditampilkan pada acara Festival Budaya Nusa Tenggara ke-15 sebagai stand budaya NTT lengkap dengan informasi mengenai NTT di depannya. Baik, saya sekarang sudah berada di depan stand budaya Nusa Tenggara Timur dan di belakang saya sudah terdapat pengantin yang cantik dan ganteng yang sedang memakai baju adat Nusa Tenggara Timur. Yuk kita tanya-tanya dan cari tahu lebih lanjut tentang budaya Nusa Tenggara Timur. Yuk. Oke, halo Kak. Boleh gak nih aku nanya-nanya seputar budaya Nusa Tenggara Timur? Boleh ya? Boleh dijelaskan nggak? Ini aku lihat pakaiannya tuh cantik banget. Boleh dijelaskan nggak nama pakaiannya tuh apa dan ada maknanya kah? Oh, jadi pakaian yang kita pakai hari ini itu kain amarasi yang berasal dari Kabupaten Kupang. Untuk coraknya sendiri itu mencerminkan tentang kekayaan pada masa kerajaan Amarasi di Nusa Tenggara Timur. Terus juga nih stand-nya juga nih benar-benar kayak sebagus itu. Boleh dijelaskan nggak ini rumah adat apa nih kalau boleh tahu? Kalau ini namanya rumah adat Uma Bokulu. Ini berasal dari Sumba. Jadi kenapa kita pilih rumah adat ini? Itu biar mengobati rasa rindu orang NTT yang ada di perantauan Jabodetabek yang lumayan banyak ini untuk bisa melihat kembali rumah adatnya. Gitu. Nusa Tenggara Timur dikenal dengan beragam budaya dan tradisinya yang unik. Salah satu ciri khas budaya NTT adalah kain tenun, yang identik dengan kekayaan budaya daerah tersebut. Kain tenun NTT bukan hanya sekedar kain, tetapi juga syarat dengan simbol-simbol adat dan sejarah yang diwariskan turun-temurun. Tidak hanya kain tenun, tetapi NTT juga memiliki alat musik sasando dan makanan khas yang selalu disajikan oleh budaya NTT. Berlanjut ke acara inti dari Festival Budaya Nusa Tenggara Timur tahun 2024, Daratira menampilkan medley dari 3 tarian tradisional yang dikenal dengan nama Tari Haengae, Tari Okomama, dan Tari Maumere. Tarian ini tidak hanya memukau dari segi gerakannya, tetapi juga syarat dengan makna dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Dibuka oleh tarian kreasi Haengae yang menggambarkan prosesi tumbuk jagung, tarian ini menggambarkan kekuatan orang Timor yang tetap kuat saat masa kelaparan dan penantian hasil panen. Tarian ini tidak hanya menunjukkan kegiatan agraris, tetapi juga melambangkan ketekunan dan kerja keras masyarakat setempat dalam mencari nafkah. Sementara itu, tarian Okomama ini ditarikan oleh kaum perempuan sambil membawa Okomama, dengan pola gerakan yang lincah, anggun, dan penuh kesopanan dalam menjamu para tamu. Tarian ini biasanya ditarikan pada saat penyambutan tamu, upacara syukuran panen, pernikahan, dan upacara adat lainnya, menggambarkan identitas tentang kesopanan, keramahan, dan penghormatan kepada orang lain. Lalu, ditutup oleh tarian Maumere yang menjadi tarian wajib untuk penutup. Gerakan dalam tarian ini mencerminkan kegembiraan, kehidupan sehari-hari, dan unsur-unsur kepercayaan setempat. Tarian Maumere tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna keagamaan atau kepercayaan tertentu. Selain tarian, kita juga dapat menyaksikan beragam pakaian adat yang dikenakan oleh para penari dan pendukung acara yang menggunakan baju adat Amarasi. Baju adat Amarasi memiliki keunikan tersendiri dan merepresentasikan identitas dari setiap suku di Nusa Tenggara Timur. Itu dia keseruan dari budaya Nusa Tenggara Timur, Daratira. Festival Budaya Nusantara menjadi tempat untuk kita bisa belajar mengenai budaya Nusa Tenggara Timur secara langsung dan dapat menerapkan pesan maknanya. Melalui Festival Budaya Nusantara 2024, mari terus melestarikan dan hargai keberagaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Tabetuka, Mita Fiani, Bogor, Jawa Barat. Daratira, baik sonde baik, NTT lebih baik. Usai sudah kebersamaan kita dalam segmen Kabar Kanvas Jalan-Jalan hari ini. Ikuti terus pembaharuan rekomendasi jalan-jalan selanjutnya di Kabar Kanvas.
pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank